Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teknik Green Building yang beranggotakan Kelvin Augusi Wijaya dengan NIM 61, Haluman Pratama Manalu dengan NIM 109, dan Ihsan Wilang Fatoni dengan NIM 75. Adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Peneliti dari Center for International Forest Research menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terangkapnya radiasi gelombang panjang matahari yang dipancarkan ke bumi oleh gas-gas rumah kaca. Gas-gas ini secara alami terdapat dalam udara. Efek rumah kaca adalah istilah yang panas yang terangkap dalam atmosfer bumi yang tidak bisa menyebar. Penipisan lapisan ozon juga memperpanas suhu bumi. Karena semakin tipis lapisan teratas ozon, maka semakin luasa memancarkan sinar matahari pendek yang masuk bumi. Selanjutnya, radiasi gelombang pendek ini akan berubah menjadi gelombang panjang atau gelombang panas matahari atau inframerah sehingga meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Indonesia mengalami peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebagai dampak dari perubahan iklim, seperti perubahan pola dan distribusi curah hujan, meningkatnya kejadian kekeringan, banjir dan tanah longsor, turunnya produksi pertanian atau gagal panen, meningkatnya kejadian kebakaran hutan yang dimana dibarengi oleh pencurian dan penjarahan hutan, dan meningkatnya suhu di daerah perkotaan, serta naiknya air permukaan laut. Sektor pertanian adalah sektor paling terancam, menderita, dan rentan terhadap perubahan iklim yang terkait pada 3 faktor, yaitu ada biofisik, genetik, dan manajemen. Kondisi iklim yang paling ekstrim antara lain itu menyebabkan yang pertama ada kegagalan pertumbuhan dan panen yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi. Yang kedua, kerusakan sumber daya lahan pertanian. Yang ketiga, peningkatan frekuensi, luas, dan bobot atau intensitas kekeringan. Yang keempat, peningkatan kelembapan. Yang kelima, ada peningkatan intensitas gangguan organisme pengganggu tanaman. Kebutuhan vegetasi hutan yang terus menurun dari waktu ke waktu antara akibat konversi lahan untuk penggunaan lahan lainnya seperti perkembangan rambutan baru, pertanian, perkebunan, pembangunan pemukiman, dan prasarana wilayah yang dimana dilakukan dengan cara penambangan, overcutting, illegal logging, dan pembakaran hutan. Konveksi lahan tersebut menyebabkan terjadinya deforestasi, sedangkan perambatan dan lain-lain menyebabkan degradasi atau penurunan kualitas hutan. Penutupan vegetasi hutan memberikan kontribusi terhadap rendahnya penyerapan dan penyimpanan gas rumah kaca, sedangkan peningkatan emisi ini dapat diakibatkan oleh proses pembangunan dan industri berbahan bakar migas yang semakin meningkat dengan kegiatan penggunaan lahan serta alih guna lahan dan kehutanan. Hasil studi oleh STEAM untuk tingkat dunia menunjukkan bahwa sumber emisi terbesar dari sektor energi yaitu ada pertama pembangkit listrik sebesar 24%, industri 14%, transportasi 14%, konstruksi 8%, dan sumber energi lainnya 5%. Emisi dari sektor energi yaitu perubahan lahan termasuk tanam yang sebesar 18%, pertanian 13%, dan limbah sebesar 3%. Di Indonesia, sektor kehutanan mengisi gas rumah kaca yang cukup besar yaitu sebesar 48%. Emisi rumah kaca ini dihasilkan dari berbagai sektor. Dalam rangka mencapai komitmen penurunan gas emisi rumah kaca, pemerintah Indonesia telah melakukan identifikasi sektor-sektor dan aktivitas yang berpotensi untuk menyumbangkan penurunan emisi yang secara resmi diformalkan dalam bentuk peraturan presiden mengenai rencana aksi nasional penurunan emisi. Secara garis besar, penggunaan strategi penurunan gas rumah kaca tersebut akan dilakukan dengan pertama, ada pengolahan lahan gambut secara melestari. Yang kedua, ada pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan. Yang ketiga, ada pengembangan penyerapan karbon di sektor kehutanan dan pertanian. Ada pengurangan limbah padat dan limbah cair, serta ada mendorong efisiensi energi serta penggunaan teknologi rendah karbon. Yang terakhir, ada pengembangan alternatif sumber energi terbarukan. Berdasarkan sumber dari gas rumah kaca di Indonesia, maka sektor kehutanan dan penggunaan lahan gambut merupakan sektor potensial untuk menurunkan gas emisi yang ditunjang oleh 5 sektor lainnya. Indonesia merupakan salah satu pemegang peran penting untuk menjaga siklus karbon utama dunia yang berfungsi mengikat dan menyerap karbon dioksida, yang dimana diharapkan sektor kehutanan bersama-sama pengolahan lahan gambut dapat menyeimbangkan
hingga 85% dari komitmen penurunan gas emisi rumah kaca terhadap perkiraan net emission pada skenario bau di tahun 2020. Untuk itu, penghijauan lahan dan penanaman pohon secara masif di seluruh wilayah Indonesia dan melibatkan berbagai pihak dari pemangku kepentingan yang harus terus dilakukan dan dilaksanakan.